Bismillah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asbatul qailin tabarukan bidhikri wa ta'abudan bitilawati. A'udhu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'alamahu. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, para guru, para ustadz, para asatidzah, wabil khusus DKM Masjid Jami Al-Hidayah beserta barisannya, ketua Majelis Taklim, ibu-ibu Blok J beserta barisannya. Mudah-mudahan para tokoh Allah panjangkan umurnya, Allah berkahkan dalam kehidupannya, tambah ilmu yang bermanfaat, diberkahkan dalam keluarganya, dan mudah-mudahan diberikan taufik hidayah kekuatan untuk membimbing kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan yang sama-sama kita hormati para sohibul hajat, mudah-mudahan teriring doa dari kita hajat-hajatnya diluruskan oleh Allah, doa dikabul oleh Allah. Mudah-mudahan keluarganya Allah jadikan keluarga mawadah, sakinah, warahmah. Mudah-mudahan keturunannya Allah jadikan keturunan yang soleh, solehah, yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Khusus untuk sahibul hajat umum bagi kita semuanya. Dan yang sama-sama kita hormati para jamaah yang mohon maaf kami tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Mudah-mudahan kita semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama yang paling utama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan berbagai kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, sehat walafiat, dan nikmat kesempatan kembali kita hadir di malam Sayyidul Ayyam dalam menggugurkan kewajiban kita ya Bu ya. Mudah-mudahan hadirnya kita mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat teriring salam kita curah sadahkan kepada junjunan alam, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dengan penuh harapan kita bersolawat kepada baginda Nabi. Mudah-mudahan di yaumil kelak nanti kita mendapatkan syafaat. Dan baru saja kita bersama-sama membaca riwayat Maulid baginda Nabi, kemudian Mahalul Qiyam. Ini bagian daripada kita mengagungkan kepada kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiap baca sholawat berarti kita mengagungkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan lahirnya, mengagungkan baginda nabinya, dan mengagungkan adalah ajaran-ajarannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena sebagaimana kita menginginkan dalam hadis baginda Nabi, man azoma maulidi kuntu safi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan kelahiran baginda Nabi, maka wajib diberikan syafaat nanti di yaumil kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak lupa salat dan salam kita haturkan kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, baik tabi'in, umumnya kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke dalam kajian kita, yaitu tafsir Yasin ya Bu ya. Pada kemarin kita baru memulai, yaitu berapa ayat kemarin ya Bu ya? Yasin, satu ayat itu ya Bu.
wal Qur'anil Hakim. Berapa ayat? Innaka laminal mursalin. Tiga ya Bu ya. Kita baca dulu bersama-sama ya Bu ya. Fatihahnya biasa saya terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh ibu-ibu supaya ada kesinambungan kita membaca Al-Quran. Jadi bukan maksud saya menggurui, tapi bersama-sama kita belajar ya Bu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana li walidayna amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Shadaqallahul azim. Ini kalau ngaji tafsirnya sekalipun 3 ayat Bu nggak habis-habis. Tapi pada intinya kita ambil yang terpentingnya ya Bu ya. Kemarin kita semuanya udah tahu kalau kita lihat di dalam terjemaahnya, Yasin itu tidak ada artinya ya Bu ya. Jadi lihat di dalam terjemaah Yasin yang biasa kita pegang, baca, kadang kita dapat ya, itu biasanya nggak ada artinya. Artinya bukan Yasin nggak ada arti. Arti dari kalimat Yasin itu di sana tidak diartikan. Tapi kalau ada orang yang ngasih ada artinya nggak Bu? Apa artinya? Sedekah ya? Ya kan biasa bikin Yasin buat emak saya 7 hari bikin Yasin, 40 hari juga bikin Yasin. Biasa disatuin sama berkat biasanya Bu. Itu ada artinya itu Mah ya? Ada artinya.
Menurut kemarin, arti menurut dalam tafsir Yasin itu artinya adalah ya Muhammad, artinya ya Muhammad, wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang penuh hikmah. Innaka, sesungguhnya engkau, engkaunya itu siapa Bu di sini? Baginda Nabi Muhammad wa alaihi wasallam, la minal mursalin. Jadi baginda Nabi itu adalah bagian daripada Rasul-Rasulnya Allah. Kata kemarin menjawab siapa ini Bu? Menjawab karena pernyataan kafir Quraisy yang menyatakan baginda Nabi itu inna Muhammadan laisa binabiyin wala mursalin bal huwa yatimu Abi Thalib. Jadi pernyataan kafir sesungguhnya baginda Nabi bukan golongan Nabi Muhammad itu, bukan Rasul, tapi sebaliknya adalah anak yatim. Ini kata siapa? Kata kafir Quraisy, yaitu yang ada di Mekah waktu itu. Nah, kemudian Allah turunkan ayat Yasin sebagai penguat dan sebagai jawaban bahwa baginda Nabi itu adalah Rasul. Ini pada intinya harus kita mengimankan dari ayat ini menjelaskan bahwa baginda Nabi itu adalah sebagai Rasul. Rasul itu artinya apa Bu? Utusan Allah. Kalau Nabi? Nabi. Beda antara Nabi dan Rasul gimana Bu? Nah, ya, Nabi tetap mendapatkan perintah, tapi tidak menyampaikan. Jadi cukup buat dirinya saja. Tapi ketika jadi Rasul, wajib mengamalkan, wajib makanya wajib termasuk menerima dan mempunyai sifat tabligh. Apa tabligh itu? Yaitu menyampaikan. Ini ya Bu ya? Paham Bu? Paham? Insya Allah ya. Jadi ini memang ini banyak banget Bu tafsirnya ya. Kemudian yang selanjutnya kita baca saja ya Bu ya. Wa qala al-Muzahid min mafatihi suwar. Jadi menurut Syekh Muzahid dari awal-awal surat ini yuftahu bihi kalamur Rabbul Alamin. Wa qala Syahru bin Hawsam Yasin qasamun aqsamallahu qabla ayakhluqas sama wal arda bi alfai amin. Jadi Yasin ini menurut Syahru bin Saubah bagian daripada bagian-bagian yang dibagi oleh Allah sebelum bagian itu menciptakan langit dan bumi. Bahkan kata di sini waktunya sampai 2000 tahun. Ini berarti baginda Nabi sebelum bumi dan langit diciptakan sudah ada dinyatakan bahwa baginda Nabi ini sebagai roh. Makanya kata di sini yakni ya Muhammad innaka la minal mursalin, wahai Muhammad sesungguhnya engkau adalah golongan daripada Rasul. Kemudian kata Ibnu Abbas Bu dalam qaulihi, dalam firman Allah wal Quran, ini kita belajar tafsirnya. Wal Qur'anil Hakim. Artinya apa Bu? Demi Al-Quran yang penuh hikmah. Yang harus kita ambil dalam tafsir ini ay ahkamallahu halalahu wa haramahu. Jadi Allah menghukumi halal dan menghukumi wa amrohu wa nahihi, dan Allah memerintahkan dan Allah melarang. Maksudnya paham gak Bu? Dengan Al-Quran yang penuh hikmah, artinya yang menjadi tolak ukur rujukan kita dalam kehidupan. Maka dalam kehidupan itu ada yang haram, ada yang halal dari segi makanan dan yang lain-lainnya ada Bu.
ya. Makanya kata di sini dalam Yasin wal Qur'anil Hakim. Jadi arti menurut dalam tafsirnya adalah Allah menghukumi halal dan menghukumi dan Allah memerintahkan dan Allah merintah yang apa, Bu? Halal. Kalau halal diperintahkan kalau yang haram. Ini kalau main judi slot sekarang kan lagi viral tuh, Bu. Haram apa ini? Hah? Tapi ada yang nanya, Bu, sama Ustaz, hukum judi slot hukumnya apaan? Tapi menang, tapi duitnya mau dikasih Ustaz tuh. Nah, kata Ustaz, kita tuh cari lagi nih hukumnya kalau begitu. Karena duitnya menang katanya, mau dikasih Ustaz tuh ini duitnya katanya. Hukumnya gimana? Itu tetap kalau haram katakan kalau halal katakan halal. Itu kan nggak ada istilah hukum remeng-remeng, nggak ada ya, Bu ya? Ya, nggak ada. Jadi hukum itu jelas, ya. Wal Qur'anil, dan kita juga menyampaikan harus begitu, Bu. Katakan balighu walau murad, sampaikan walaupun pahit, ya. Mau enak gak enak. Tapi kalau dalam pengajian sih kalau yang gak enak terus mabur semua jemaahnya. Ya, Bu ya. Tapi insya Allah ini ibu-ibu yang solehah, ibu-ibu yang istiqomah, ibu-ibu tahan banting. Emang pernah dibanting? Sudah. Innaka laminal mursali. Jadi kalau dalam tafsirnya, Bu, ya insan. Artinya ada juga yang memaknai insan. Berbicara insan menurut di dalam kitab, bahkan Imam Hanafi menyatakan Yasin itu bukan artinya ya Muhammad, tetapi berarti kalau insan siapa yang dipanggil, Bu? Manusia. Manusia itu menurut Imam Hanafi ada 3 golongan. Yang pertama kafir, yang kedua mukmin, yang ketiga munafik. Ketika ada kalimat insan, maka 3 golongan manusia itu termasuk adalah terpang. Jadi kalau menurut di sini mah ini tafsir bicaranya, Bu. Tafsir mah banyak. Mau ya Muhammad silahkan, mau ya insan juga Berarti kalau ya insan, wahai manusia, demi Al-Qur'an yang penuh hikmah, yang Al-Qur'an yang menghukumi, sesungguhnya engkau Muhammad dari golongan para rasul. Paham, Bu? Paham? Ini kita tafsir ya, dikit-dikit saja, Bu. Tapi kotrotan sorot bahron, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Ini, Bu. Kemudian menurut di dalam tafsirnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qala al-Quraisyun bihaqi sallallahu alaihi wasallam yatimi Abi Thalib li anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lama kana bi batni ummi di syahraini qala Abdul Muthalib di Abdillah ya bunayya alam ta'lam. Jadi menurut dalam tafsirnya, Bu, berkata Quraisy di dalam haknya baginda Nabi tentang yatimnya Abi Thalib. Siapa yang disebut yatim Abi Thalib itu? Yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kenapa dikatakan demikian? Karena sesungguhnya baginda Nabi ketika ada di batin uminya, di perut uminya, usia kandungan li syahraini 2 bulan, berkata Abdul Muthalib. Abdul Muthalib siapa, Bu? Kakeknya. Kata kakeknya kepada Abdullah. Abdullah siapa? Ayah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Apa yang disampaikan oleh Abdul Muthalib kepada Abdullah? Ya bunaya, wahai anakku, alam taklam, apakah tidak tahu engkau wahai Abdullah, anna ahlal qabail, sesungguhnya ahli golongan-golongan, ya'rifuna wiladatahu, mengetahui kelahiran baginda Nabi Muhammad. Ternyata baginda Nabi sebelum dilahirkan bukan dari golongan keluarga yang mulia saja, golongan-golongan agama yang ada di waktu itu, kepercayaan-kepercayaan yang ada di waktu itu sudah mempercayai
bahkan akan terlahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi li anna fihim sya'at wiladatun nabi. Jadi sangat masyhur, Bu. Karena bahkan dari pendeta-pendeta pun udah menyatakan bahwa nanti akan ada yang terlahir nabi akhir, yaitu diantaranya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bahkan kata Abdul Muthalib, Bu, kakeknya kepada Abdullah ayahnya, karena sesungguhnya adat orang Arab al-uraba ida walada waladu asyrof, apabila terlahir anak yang mulia maka za'u lituntahahu. Artinya itu, Bu, kalau kayak di India mah ada sistem apa? Kalau kita kan sampai 7 bulan doang ya, Bu ya. Kalau zaman-zaman dulu itu banyak banget cara-cara menjemput kelahiran anak, itu luar biasa. Ya, li annahum mutarkibuna tasrifan nabi, muliakan nabi. Bahkan di sini diperintahkan bahwa Sayyid Abdullah itu ayah baginda nabi suruh mencari buah yang paling bagus kualitasnya. Dan buah yang bagus itu adanya yaitu di Madinah. Waktu itu belum Madinah namanya. Apa, Bu? Syria ya, Bu? Hah? Tasik apa? Tasik. Nah, itu diperintahkan mencari buah yang kualitas bagus. Kemudian suruh dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, persiapan akan lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ini Abdullah diperintahkan oleh Abdul Muthalib mengikuti apa perintah ayahnya. Pergi ke Madinah. Setelah pergi di Madinah, mengumpulkan pazama atamroh, Bu, kasiron, mengumpulkan korma yang banyak. Setelah terkumpul korma yang banyak yang kualitas bagus, summa ada arroda ayarji aminal Madinah ilal Makkah. Kemudian Said Abdullah ini menginginkan akan pulang ke Mekah dengan bawa apa, Bu? Bawa kurna. Wahwa fidari Nabigoh. Tapi baru nyampe di desa Nabigoh, Bu. Bu, desa Nabigoh tahu, Bu? Kira-kira ada daerah Madinah lah, Bu ya. Masa di PSB sih? Ya. Kemudian Said Abdullah itu pamarido, sakit. Apa, Bu, katanya? Sakit piha. Kemudian wa mata, meninggal. Pantas itu makanya ada tuh nyanyinya tuh, Bu. Gimana? Rohatil Arya tasbuh dunia maulidi wa barikun duri abru ma'am Ahmadin wa barikun duri abru ma'am Ahmadin bilayamil maulidin. Abdullah. Ini ya, Bu ya. Jadi ini tuh lebih semacam yang dinyanyikan atau disairkan oleh yaitu Habib Syekh ini, Bu. Tapi kalau ini secara bahasanya bukan nazom, lebih ke nasar. Kemudian Abdullah itu, Said Abdullah meninggal di desa Nabigoh. Kemudian faqala al malaikat ilahana. Ini Masya Allah, Bu. Begitu baginda Nabi meninggal di desa Nabigoh, ini langsung malaikat itu menyampaikan qolat al malaikatu ilahana hada Abu Muhammad. Apa? Malaikat ini menyampaikan risau langsung kepada Ya Allah, ya Rob, apakah tidak tahu hada Abu Muhammad? Ini tuh alam yakun hada Abu Muhammad. Jadi kalau kata kita kira-kira begitulah. Apakah nggak tahu ini yang dibikin meninggal ini adalah ayahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan Nabi terakhir, menjadi Nabi terakhir, Nabi kesayangan, Nabi yang paling mulia di antara nabi-nabi yang lain. Alam yakun hada Aba Muhammad wa qultu bihaqihi. Ternyata jawabannya kata Allah di dalam hak baginda Nabi,
laolaka ya habibi nama khalaqtul aflak. Artinya kalau saja tidak ada baginda Nabi, wahai kekasihku, tidak mungkin diciptakan cakrawala, tidak mungkin ada tidak mungkin adalah, tidak mungkin ada isinya, kita semua. Makanya lima za'altuhu fi batni ummi. Apa rahasianya baginda Nabi itu ketika masih ada di dalam kandungan ibu Aminah sudah menjadi yatim. Wa ma sirru fi yatimi habibika. Apa rahasianya dalam yatimnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ternyata jawaban kata Allah, qala Allah taala la tasifu li mauti abi habibi. Jadi artinya jangan prihatin dengan meninggal ayahnya kekasihku, karena sesungguhnya asroron, meninggalnya Said Abdullah itu banyak rahasia, hukman khofian, banyak hukum yang sama, sirruhu anna abayu adu. Ini Bu yang menjadi pelajaran buat kita. Sesungguhnya ayah-ayah itu biasanya kan mendidik anak, ibu itu biasanya mendidik anak, menjaga anak. Kata di sini wasirruhu ana abayu adibu wayahfalu. Ayah itu biasa mendidik anak dan menjaga, menggendong dan seterusnya. Tapi kata Allah anna urabi wa uadibu. Urusan baginda Nabi Muhammad yang mengurus, mendidik langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini Bu, rahasianya manusia terbaik adalah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dididik langsung oleh Allah, diajarin langsung oleh Allah. Itu ibu-ibu biasanya apa tuh najomnya? Muhammadun. Gak apa loh? Cari dulu Bu di bangku itu. Itulah yang Muhammadun Basarun itu laisa kalbasari ya. Baginda Nabi itu manusia, tapi tidak semacam manusia biasa. Ini karena baginda Nabi itu yang kenapa yang menjadi tidak biasanya, yang langsung dididik oleh Allah, dijaga oleh Allah dan seterusnya oleh Allah. Ghairu habibi idza da'a yaqulu ya abi. Makanya kalau anak-anak yang lain biasanya itu panggilannya itu apabila dipanggil langsung manggil itu nama ayahnya, ayah, bapak, papa dan seterusnya, ya Bu ya. Atau dedi, apa dedi? Apa PSB mah dedi apa? Beb apa? Kalau anak manggil bapaknya dedi apa? Oh bapak ya, bapak. Masa kong ya Bu. Tetapi kalau baginda Nabi mah panggilan yang keluar awal dari panggilannya itu yaitu yaqulu habibi ya rabbi. Langsung panggilannya itu manggil nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita ngaji tafsir sedikit demi sedikit, mudah-mudahan menjadi bukit ya. Baru sampai sini saja, membahas masih banyak. Pada intinya ini sama Bu kayak menjelaskan maulid ini. Di dalam maulid yang sering Ibu baca atau Ibu ya, di dalam berjanji sama ini isinya semacam menjelaskan yaitu sepak terjang yang terjadi ketika kehamilan baginda Nabi bahkan lahirnya. Ini baru yaitu ketika baginda Nabi akan lahir pun sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Siapa ayahnya? Abdullah. Abdullah di mana meninggal? Di Nabigoh yang ada desa di sekitar Madinah. Kenapa ke Madinah? Atas perintah ayahnya yang bernama Abdul Muttalib. Suruh mengumpulkan buah korma yang terbaik untuk mempersiapkan kelahiran baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang sudah adat Bu, di sana itu sudah adat ketika terlahir anak dari keturunan Quraisy yang mulia, biasanya ngadain begitu. Kalau kita biasanya nyiapinnya apa Bu? Baju kita sama nama ya Bu ya. Belum hamil kadang-kadang namanya udah siap ya Bu. Ini yang paling
paling yang ampun lagi kadang-kadang belum nikah udah siapin nama. Dia belum nikah lahir dulu ah. Alhamdulillah, subhanallah, ya, mungkin itu yang bisa disampaikan. Sebelum kita akhiri, apa ada pertanyaan dulu Bu? Nanti di lain waktu ya kajian kita masih membahas yaitu Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin shadaqallahul adzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana li walidayna wa li masyaikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al awsi sawaba ma qara'nahu ila man dzukira ismuhum fi awalihim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina badahum. Allahumma ij'al qabrahum rawdah min riyadil zinan wa la taj'al minhu bariniran ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li hayyina wal mayitina wa saghirina wa kabirina. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama nura wa huda wa rahma. Allahumma dzakirna minhu nazina wa alimna minhu ma jahilna Allahumma qti hajatina wa sahibil hadar hajat dunya wal akhirah hajat din wal akhirah. Allahumma sabit imanana wa sabit islamana wa sabit tauhidana wa sabit itiqadana min dari dunya ila dari akhirah. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain walhamdulillahi rabbil